Salam, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur kita boleh dipertemukan kembali di acara Sarapan Rohani Pagi dalam Niniang Abian Base. Hari ini Rabu 24 Maret 2021. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan mohon pertolongannya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, Bapa yang selalu mengasihi kehidupan kami, penyertaan-Mu sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Sepanjang malam Tuhan sudah sertai kami dalam istirahat kami, dan pada pagi ini Tuhan kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Semua itu oleh karena kasih dan anugerah-Mu. Sebelum kami melakukan segala tugas kami Tuhan, kami rindu untuk merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan kiranya mengurapi kami, Tuhan memberkati kami, biarlah firman-Mu boleh kami pahami, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami membawa segala dosa-dosa kami, biarlah Tuhan ampuni kami dengan kuasa darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini sesuai dengan puji dan janji. Yang pertama terambil dari Kejadian 1 ayat 28 berbunyi, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Yang kedua dari 1 Korintus 3 ayat 22 sampai 23, semuanya kamu punya, tetapi kamu adalah milik Kristus. Yang menjadi tema renungan kita pada pagi hari ini yaitu mewujud nyatakan kasih sebagai milik Kristus. Saudara-saudara, tanpa kita sadari, lingkungan tempat tinggal kita semakin hari semakin rusak. Kita melihat dan merasakan bagaimana dampak dari perubahan alam yang mengakibatkan risiko bagi manusia. Misalnya kita merasakan sendiri bumi ini semakin panas, adanya banjir, serta adanya pencemaran udara, air, dan pencemaran tanah. Adanya kerusakan itu menimbulkan dampak negatif yang nyata bagi kehidupan manusia. Penyebab dari kerusakan lingkungan hidup adalah mungkin dikarenakan cara pandang dan sikap manusia yang salah terhadap alam ini. Dari cara pandang dan sikap manusia ini mempengaruhi sikap mereka dan bagaimana mereka akan memperlakukan alam ini. Alam dapat kita lihat sebagai objek, alat, dan sebagai sasaran untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan kehidupan manusia. Adanya pemikiran yang salah akan berakibat sikap tidak bersahabat dengan alam dan tidak menghargai alam lingkungan hidup untuk kepentingan banyak orang. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita harus mengingat perintah Tuhan kepada kita, di mana pada awalnya Tuhan menciptakan manusia agar manusia itu bertumbuh dan berkembang memenuhi bumi dan menaklukkan bumi itu. Menaklukkan di sini diartikan menundukkan dengan lembut,
jika kita perhatikan ayat ini secara penuh, Allah ingin agar manusia berkuasa atas ciptaan lain. Dalam arti bahwa Allah ingin melihat manusia yang Ia ciptakan itu menjadi pemimpin atas ciptaan lainnya. Dan cara kepemimpinannya adalah kelemah lembutan, bukan dengan paksaan atau dengan kekerasan. Oleh karena itu, saudara-saudara, tugas kita sebagai orang yang percaya adalah menjadi wujud nyata kasih Allah kepada semua ciptaannya. Saudara-saudara, ketika Paulus menghadapi masalah perpecahan di jemaat Korintus, ia berpesan dan mengingatkan bahwa setiap pengajar, nabi maupun rasul yang ada dan melayani, semuanya itu Allah telah sediakan agar mereka bertumbuh di dalam iman yang benar kepada Kristus. Dan tidak seorang jemaat atau orang yang percaya memihak kepada seorang nabi, rasul, atau pengajar, dan kemudian menyalahkan yang lainnya. Baik Paulus, Apolos, atau Kefas, bagi Paulus, semua mereka adalah pelayan yang Tuhan sediakan bagi perkembangan dan kemajuan kehidupan jemaat. Artinya Paulus ingin mengingatkan bahwa Allah menyediakan segala yang diperlukan oleh orang-orang yang percaya agar kehidupan keimanan mereka bisa bertumbuh, dan mengingat bahwa mereka ditebus dan diselamatkan bukan oleh Paulus, bukan oleh Apolos atau Kefas, karena mereka semua adalah hanya hamba Tuhan. Tetapi yang menyelamatkan mereka adalah Kristus, yang juga sebagai pemilik kehidupan mereka. Saudara-saudara, jadi kedua firman ini mengajak kita untuk mengingat bahwa kita diciptakan oleh Allah sebagai milik Kristus untuk mewujud nyatakan kasih dan kemuliaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan sudah berfirman pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu Tuhan mampukan kami untuk mewujud nyatakan kasih sebagai milik Kristus di tengah-tengah dunia ini. Dalam setiap tugas pekerjaan kami, biarlah Tuhan kiranya berkati sepanjang hari ini. Tuhan berikan kami kekuatan dan kesehatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Sisa kehidupan ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau selalu menuntun langkah-langkah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.